Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, doa merupakan salah satu senjata terkuat yang dimiliki seorang hamba. Doa adalah bentuk komunikasi langsung antara manusia dengan Robnya. Dalam setiap kesulitan, harapan, dan cita-cita, kita selalu diajarkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Namun, tidak jarang timbul pertanyaan di dalam hati. Apakah doa kita dikabulkan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan merespon permohonan kita? Hal ini wajar mengingat manusia sering terjebak dalam persepsi waktu dan hasil yang instan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran bahwa setiap doa hambanya akan dikabulkan. Namun, pemahaman tentang bentuk dan waktu dikabulkannya doa seringkali belum sepenuhnya dipahami oleh kebanyakan orang. Tidak semua doa langsung terwujud dalam bentuk yang kita inginkan. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, dan ada pula yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah salah satu hikmah besar dalam memahami bagaimana Allah mengelola permohonan hambanya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan, doa yang tidak dikabulkan di dunia bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami tanda-tanda bahwa doa kita sedang dijawab oleh Allah, meskipun mungkin belum nampak secara kasat mata. Tanda-tanda ini bisa menjadi penguat iman dan penyemangat dalam menjaga kesabaran serta konsistensi dalam berdoa. Di video ini, kita akan membahas 10 tanda bahwa doa kita sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan ketenangan, meningkatkan keimanan, dan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak dan renungkan bersama. 1. Hati menjadi tenang. Salah satu tanda paling awal yang bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika doanya sedang dikabulkan oleh Allah adalah munculnya ketenangan dalam hati. Ketenangan ini bukanlah hasil dari terpenuhinya permintaan, melainkan hadir sejak seseorang menundukkan hati dan memohon dengan tulus kepada Allah. Hati yang sebelumnya gelisah karena kekhawatiran dunia atau tekanan hidup, tiba-tiba menjadi lapang dan ringan setelah bermunajat. Itulah tanda bahwa Allah telah membuka jalur komunikasi spiritual dan memberi sinyal bahwa doa sedang diperhatikannya. Dalam banyak ayat, disebutkan bahwa dengan mengingat dan bergantung kepadanya, hati menjadi tenteram. Ketika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa, menyandarkan harapan hanya kepada Allah, maka ia tidak lagi terlalu dibebani oleh hasil atau waktu. Hatinya dipenuhi rasa pasrah yang positif, bukan pasrah karena putus asa, melainkan karena meyakini bahwa apapun yang datang dari Allah pasti baik. Ini adalah bentuk penguatan spiritual yang menjadi jawaban awal atas doa kita. Allah memberi ketenangan sebagai energi agar kita mampu terus berdoa, terus berharap, dan tidak goyah di tengah ketidakpastian hidup. Orang yang mendapatkan ketenangan ini akan lebih mampu menerima kenyataan hidup tanpa kehilangan harapan. Dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa ketenangan hati merupakan buah dari keyakinan dan tawakal kepada Allah. Seorang mukmin yang menyandarkan dirinya kepada Allah tidak akan mudah terguncang oleh keadaan. Ia bisa menangis dalam doa, namun bangkit dengan keteguhan hati. Ketika hati telah ditenangkan oleh Allah, maka segala bentuk was-was, rasa takut, dan rasa tidak percaya akan sirna. Ketika Allah sudah memberi ketenangan, itu pertanda bahwa doa telah diterima dengan penuh rahmat. Hanya tinggal menunggu bagaimana dan kapan Allah memilih untuk mewujudkannya. Secara psikologis dan spiritual, ketenangan hati juga menjadi fondasi untuk memahami dan menerima takdir. Seseorang yang tenang tidak lagi mempersoalkan apakah doanya dikabulkan atau tidak dalam bentuk duniawi.
Ia justru lebih fokus pada kedekatannya dengan Allah dan merasa cukup hanya dengan menyampaikan harapannya kepada Sang Pemilik segalanya. Inilah bentuk jawaban doa yang lebih tinggi nilainya dibanding hasil materi yang terbatas. Maka jika hati kita mulai terasa tenang, sabar, dan lapang setelah berdoa, itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya dan sedang mengabulkan permohonan kita dari sisi yang tak terlihat oleh mata. 2. Meningkatnya ketaatan dan keimanan. Ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berharap kepada Allah, seringkali terjadi perubahan signifikan dalam perilaku spiritualnya. Salah satu bentuk perubahan itu adalah meningkatnya keinginan untuk melakukan amal ibadah. Ia merasa lebih semangat dalam menunaikan sholat, lebih tekun membaca Al-Quran, lebih ringan tangannya untuk bersedekah, dan lebih mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah. Peningkatan ketaatan ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Allah telah membuka hatinya sebagai bagian dari jawaban atas doanya. Allah memperbaiki keadaan ruhani terlebih dahulu, sebelum memberi apa yang diminta secara lahiriah. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa iman seseorang bertambah ketika mereka menerima tanda-tanda dari Allah. Salah satu tanda tersebut bisa berupa rasa dekat kepada Allah yang tiba-tiba muncul, dan dorongan kuat untuk melakukan amal soleh. Saat kita merasakan getaran iman yang semakin kuat, sebenarnya Allah sedang menjawab doa kita dengan meningkatkan kualitas hubungan kita dengannya. Inilah bukti bahwa Allah tidak hanya memperhatikan isi doa kita, tapi juga memperbaiki kita sebagai pribadi agar pantas menerima karunia-Nya. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi proses pembentukan diri. Hadis Rasulullah menjelaskan bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memudahkan jalan menuju kebaikan untuknya. Doa yang kita panjatkan seringkali membuat Allah mencintai kita karena ketekunan, kerendahan hati, dan pengakuan akan kelemahan kita di hadapannya. Sebagai balasan atas ketulusan itu, Allah membukakan pintu-pintu amal soleh yang sebelumnya sulit kita lakukan. Kita menjadi lebih ringan melakukan kebaikan, lebih sensitif terhadap maksiat, dan lebih takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Ini adalah fase spiritual tinggi yang menunjukkan bahwa Allah sedang mendidik dan membersihkan hati kita agar pantas untuk menerima jawaban terbaik. Ketaatan yang meningkat ini pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan kita. Hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis, hati lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan tujuan hidup menjadi lebih jelas. Ketika Allah sudah mengarahkan kita kepada ketaatan dan iman yang kokoh, maka sebenarnya kita sedang berada di jalur terbaik untuk menerima doa-doa yang telah kita panjatkan. Meningkatnya keimanan adalah tanda besar bahwa Allah sedang mengabulkan doa, sebab hanya mereka yang diizinkan olehnya yang mampu menjalani kehidupan dengan kesadaran iman yang tinggi. 3. Dihindarkan dari musibah besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu bentuk terkabulnya doa adalah diselamatkannya diri dari bahaya yang tak terlihat. Kita mungkin berdoa agar hidup dimudahkan, rezeki dilimpahkan, atau terhindar dari kesulitan. Namun seringkali Allah menjawab doa tersebut bukan dengan memberi sesuatu, tetapi dengan mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Perlindungan ini kadang berlangsung sangat halus, tidak kentara, bahkan sering kita anggap sebagai kebetulan semata. Namun sebenarnya, Allah telah mengatur segala sesuatu agar kita tidak terjatuh dalam musibah yang besar. Misalnya, seseorang berdoa agar diberi pekerjaan yang baik, namun malah gagal lolos dalam seleksi kerja. Ia kecewa, tapi ternyata pekerjaan itu kelak mengalami masalah besar yang bisa mencelakakan hidupnya. Atau seseorang tidak jadi menikah dengan orang yang ia harapkan, tapi kemudian tahu bahwa orang tersebut membawa keburukan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, Allah telah menjawab doa dengan cara menyingkirkan sesuatu yang tidak sesuai. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia sering menyukai sesuatu padahal hal itu buruk bagi mereka. Maka ketika keinginan kita tidak tercapai, boleh jadi itu adalah bentuk rahmat Allah dalam menjaga kita. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan. Jika tidak dalam bentuk pemberian, maka ia digantikan atau dijadikan pelindung dari musibah.
Musibah yang seharusnya menimpa seseorang bisa terhindarkan karena kekuatan doa yang ia panjatkan. Ini adalah bentuk pertukaran yang sangat adil dari Allah. Jika permintaan tidak diberikan, maka keburukan yang lebih besar diangkat darinya. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bentuk jawaban ini karena terlalu fokus pada apa yang tampak secara lahiriah. Maka jika dalam hidup kita merasa sering diselamatkan dari berbagai bahaya atau tidak mengalami musibah besar di saat banyak orang mengalaminya, itu bisa jadi adalah hasil dari doa-doa yang telah kita panjatkan. Perlindungan dari Allah adalah bentuk pengabulan yang sangat mulia, karena seringkali kita tidak tahu betapa besar bahaya yang telah dijauhkan dari kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap berdoa meski hasilnya tidak selalu terlihat. Karena bisa saja Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang jauh lebih buruk. 4. Datangnya jalan atau petunjuk baru. Ketika doa sedang dikabulkan, Allah sering memberikan tanda dengan membuka jalan baru yang tidak pernah kita duga. Ini bukan hanya tentang keberuntungan atau kebetulan semata, tetapi merupakan bentuk dari pengarahan ilahi agar kita menuju pada tujuan yang lebih baik. Doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan biasanya disertai dengan perubahan keadaan yang tiba-tiba atau peristiwa yang membawa kita pada solusi. Ini adalah bentuk petunjuk dari Allah, dan hanya orang yang peka terhadap tanda-tandanya yang bisa menyadarinya. Seringkali, seseorang tidak langsung mendapatkan apa yang diminta, tetapi Allah membimbingnya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Misalnya, seseorang berdoa ingin sukses dalam usaha, lalu Allah memberinya ide, relasi, atau akses yang sebelumnya tidak dimiliki. Allah bisa juga mengubah jalur hidup seseorang agar ia menuju ke arah yang lebih baik sebelum menerima hasil akhir doanya. Hal ini sejalan dengan banyak kisah para nabi dan orang-orang saleh dalam sejarah, yang melalui berbagai proses panjang dan penuh petunjuk sebelum doa mereka dikabulkan sepenuhnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba itu terus meminta dan berusaha. Maka saat muncul petunjuk dalam bentuk inspirasi, dorongan hati yang kuat, atau datangnya peluang baru, kita harus sadar bahwa itulah bagian dari jawaban doa. Jangan abaikan suara hati yang lurus, atau saran dari orang-orang saleh yang datang tanpa kita minta. Karena seringkali, Allah menggerakkan orang-orang dan keadaan sekitar untuk menuntun kita pada jawaban yang telah lama kita nantikan. Petunjuk dari Allah bisa datang dalam bentuk hal kecil maupun besar. Perubahan lingkungan, kemunculan ide, kesempatan yang datang tiba-tiba, bahkan perasaan terdorong untuk bertindak adalah bagian dari sinyal ilahi. Maka jangan remehkan intuisi yang muncul setelah kita berdoa. Itu bisa jadi adalah cara Allah menjawab doa kita secara bertahap dan sangat halus. Ketika jalan mulai terbuka, meskipun belum sempurna, bersyukurlah, karena itulah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita untuk sampai pada jawaban yang telah lama kita tunggu. 5. Dimudahkan dalam urusan. Salah satu tanda paling nyata dan bisa dirasakan langsung ketika doa sedang dikabulkan adalah kemudahan dalam urusan yang sebelumnya terasa sulit. Misalnya, proses yang berbelit-belit menjadi sederhana, orang-orang yang sebelumnya menghambat berubah menjadi pendukung, atau hambatan-hambatan yang kita khawatirkan hilang begitu saja. Ini bukan sekadar kebetulan, tapi bagian dari cara Allah menunjukkan kasih sayangnya dan menjawab permohonan hambanya. Ketika urusan dimudahkan, artinya Allah sedang memperlancar jalur rezeki dan kehidupan kita sebagai jawaban dari doa-doa yang telah dipanjatkan. Dalam banyak ayat dan hadis, disebutkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika seseorang bertawakal dan memohon kepadanya dengan sepenuh hati, maka Allah akan mempermudah urusan-urusan yang ia hadapi. Bahkan dalam situasi yang tampak mustahil, tiba-tiba muncul bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudahan ini adalah jawaban yang paling sering terjadi, tapi juga yang paling sering diabaikan. Karena manusia seringkali hanya menganggap doa terkabul jika hasil akhir sudah didapat. Padahal kemudahan itu sendiri adalah bagian dari proses dikabulkannya doa. Kemudahan dalam urusan juga menjadi pertanda bahwa Allah meridhoi jalan yang sedang kita tempuh. Ketika seseorang sedang melangkah di jalan yang benar dan sesuai dengan hadar Allah, maka rintangan-rintangan besar biasanya justru dijauhkan.
Orang-orang yang kita temui menjadi baik, kesempatan datang tanpa harus terlalu dipaksa, dan pikiran kita menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan. Ini semua adalah pertanda bahwa Allah sedang mendampingi kita, membimbing langkah kita agar sampai pada tujuan doa dengan cara yang lembut dan mulia. Maka ketika hidup Anda mulai terasa ringan setelah banyak berdoa, jangan abaikan itu. Bisa jadi itulah cara Allah menunjukkan bahwa doa-doa Anda telah diterima dan sedang diwujudkan satu persatu. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasil akhir. Justru teruslah panjatkan doa dan syukur karena kemudahan yang Anda alami merupakan tanda konkret bahwa Allah sedang bekerja di balik layar, menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk Anda. 6. Munculnya kesabaran yang luar biasa. Salah satu bentuk jawaban doa yang paling sering Allah berikan adalah kekuatan sabar yang luar biasa. Seringkali doa belum terwujud secara lahiriah, tetapi yang diberikan Allah terlebih dahulu adalah kemampuan untuk bersabar dalam menanti. Kesabaran ini bukan sabar yang biasa. Ini adalah sabar yang menghujam dalam, yang menenangkan, dan membuat hati tetap teguh meski kenyataan tidak segera berubah. Ia muncul tanpa dipaksakan, tanpa dibuat-buat. Seseorang yang awalnya mudah mengeluh dan cepat putus asa, tiba-tiba merasa lebih mampu menerima takdir dan menahan diri dari keluh kesah. Allah mengetahui bahwa tidak semua hamba mampu menerima keterlambatan atau penundaan dalam jawaban doa. Maka, Allah menguatkan hatinya terlebih dahulu. Ia diberi kemampuan untuk tetap berdiri tegak dalam kondisi yang sulit, untuk tidak goyah meskipun tekanan hidup datang bertubi-tubi. Bahkan, dalam beberapa keadaan, orang-orang yang diuji dengan berat justru bisa tersenyum dan merasa damai. Inilah kesabaran luar biasa yang diberikan oleh Allah, yang menjadi pertanda bahwa doa mereka sedang dikabulkan, hanya saja dalam proses yang bertahap dan penuh hikmah. Dalam banyak sabda Nabi disebutkan, bahwa sabar adalah setengah dari iman, dan ia merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi cobaan. Seseorang yang sabar tidak hanya diberi kekuatan untuk menanti, tetapi juga diberi kecerdasan spiritual untuk memahami bahwa waktu Allah adalah waktu terbaik. Kesabaran yang diberikan bukanlah sekadar kemampuan menahan emosi, tetapi juga kemampuan untuk tetap beramal, tetap berdoa, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Itulah yang menjadikan kesabaran sebagai salah satu bentuk tertinggi dari pengabulan doa. Kesabaran semacam ini menunjukkan bahwa hati seseorang telah dilembutkan dan dikuatkan oleh Allah. Ia tidak lagi mendesak atau menuntut waktu tertentu untuk hasil, tetapi justru menikmati prosesnya sebagai jalan mendekat kepada Allah. Maka bila Anda mendapati diri Anda tiba-tiba lebih mampu bersabar, lebih ikhlas, dan lebih lapang dalam menjalani ujian, padahal dulu mudah menyerah, itu adalah pertanda bahwa doa Anda telah direspons. Allah sedang mempersiapkan Anda, menguatkan Anda, dan menjadikan Anda pantas menerima jawaban doa dalam waktu terbaik. 7. Hilangnya keinginan yang tidak sesuai. Tidak semua yang kita minta dalam doa benar-benar baik untuk kita. Kadang kita menginginkan sesuatu dengan penuh semangat, memohon kepada Allah dengan tangis dan keyakinan. Tapi setelah beberapa waktu, keinginan itu perlahan menghilang. Hati kita mulai merasa biasa saja. Kita tidak lagi terlalu ingin mencapainya. Ini bukan karena kita lupa, melainkan karena Allah telah menggantikan isi hati kita dengan sesuatu yang lebih baik. Dia mengalihkan perhatian dan rasa kita dari sesuatu yang mungkin akan membawa kerusakan, bahaya, atau kesedihan jika benar-benar diberikan. Hal ini sering terjadi dalam doa-doa yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti keinginan untuk memiliki harta tertentu, menikah dengan seseorang, atau mendapatkan jabatan tinggi. Pada awalnya, kita merasa hal itu sangat penting. Namun seiring berjalannya waktu, jika Allah tidak memberikannya, dan kita mulai merasa tidak tertarik lagi, maka itu adalah bentuk perlindungan darinya. Allah tidak ingin kita terjerumus dalam sesuatu yang kita anggap nikmat, padahal ia adalah bencana tersembunyi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia bisa mencintai sesuatu yang buruk baginya, dan membenci sesuatu yang justru baik untuknya. Dalam banyak pengalaman hidup,
Kita baru menyadari setelah beberapa waktu bahwa apa yang dulu kita minta dengan sangat ternyata bukanlah hal yang kita butuhkan. Allah dengan kasih sayangnya menyingkirkan keinginan itu tanpa membuat kita kecewa. Ia gantikan dengan ketertarikan pada hal lain yang lebih sesuai dengan fitrah, lebih baik bagi agama dan kehidupan kita. Hadis-hadis juga menggambarkan bahwa Allah tahu isi hati manusia lebih baik dari mereka sendiri. Maka, ketika Allah menjauhkan kita dari keinginan tertentu, percayalah bahwa itu bukan karena Dia tidak mengabulkan doa, tapi karena Dia menyelamatkan kita. Jika hari ini Anda merasa bahwa ada keinginan kuat yang dulu pernah Anda perjuangkan dalam doa kini telah padam dan digantikan oleh orientasi hidup yang lebih bijak, itu adalah tanda bahwa doa Anda telah dijawab dengan cara yang berbeda. Allah tidak memberi yang Anda minta, tapi memberi apa yang Anda butuhkan. Hati Anda diarahkan untuk tidak lagi bergantung pada hal tersebut, melainkan pada keinginan yang lebih tinggi, keridoannya dan keselamatan dunia akhirat. Inilah bentuk jawaban yang sangat halus, tetapi amat dalam dan penuh cinta. 8. Bertemunya kita dengan orang-orang soleh. Dalam perjalanan hidup, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan, terlebih ketika kita berdoa meminta petunjuk, ketenangan, atau solusi hidup. Salah satu cara Allah menjawab doa adalah dengan mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh, bijak, dan memberi pengaruh positif dalam kehidupan kita. Mereka bisa datang dalam bentuk sahabat baru, guru, pasangan hidup, atau bahkan orang asing yang hanya kita temui sesaat, namun membawa perubahan besar dalam perspektif dan spiritualitas kita. Orang-orang soleh ini seringkali membawa pesan ilahi secara tidak langsung. Mereka menasihati tanpa menggurui, mengingatkan tanpa menyakiti, dan menjadi sebab hadirnya hidayah dalam hidup kita. Mereka adalah jawaban dari doa-doa kita yang meminta jalan keluar, pencerahan, atau kekuatan dalam menghadapi ujian. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah akan membimbing orang yang bersungguh-sungguh di jalannya kepada jalan kebenaran. Salah satu bentuk bimbingan itu adalah melalui hadirnya sosok-sosok soleh dalam hidup kita. Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah ia melihat siapa yang ia jadikan sahabat. Pertemuan dengan orang-orang baik bukan hanya mendatangkan pengaruh spiritual, tetapi juga menjadi saluran rezeki, saluran ilmu, bahkan penyebab kita berubah menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Dalam banyak kasus, kehadiran seorang teman yang soleh telah menyelamatkan seseorang dari kehancuran, menuntunnya kepada ibadah, dan memperbaiki akhlaknya secara menyeluruh. Jika akhir-akhir ini Anda merasa dikelilingi oleh orang-orang baik, atau Anda tiba-tiba dipertemukan dengan tokoh atau guru yang memberi pencerahan luar biasa, itu adalah bagian dari jawaban Allah atas doa-doa Anda. Allah tidak selalu turun langsung membisikkan jawabannya, tetapi Ia mengirim utusannya dari kalangan manusia. Maka jaga hubungan baik dengan mereka, karena kehadiran mereka adalah nikmat besar dan tanda kuat bahwa doa-doa Anda sedang dikabulkan secara bertahap melalui perantara yang telah Allah pilih. 9. Meningkatnya rasa syukur. Ketika seseorang mulai merasakan nikmat dalam hal-hal kecil dan mulai lebih sering mengucap syukur tanpa paksaan, itu adalah tanda bahwa doa-doanya mulai dikabulkan. Rasa syukur adalah reaksi hati yang sangat dalam terhadap nikmat yang diterima, bahkan terhadap hal-hal yang dahulu dianggap sepele. Orang yang hatinya dipenuhi syukur akan merasa damai, puas, dan tidak merasa kekurangan, meski secara materi tidak berubah signifikan. Perubahan ini menandakan bahwa Allah telah mengabulkan doa, bukan hanya dengan memberi, tetapi juga dengan mengubah persepsi hati terhadap nikmat yang sudah ada. Allah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Maka rasa syukur itu sendiri sudah merupakan pertanda bahwa tambahan nikmat akan datang. Ketika hati seseorang dipenuhi rasa terima kasih yang tulus, itu artinya ia telah melewati fase kegelisahan dan ketidakpuasan. Doa yang ia panjatkan untuk ketenangan batin, untuk kelapangan rezeki, atau untuk kekuatan iman, mulai membuahkan hasil dalam bentuk rasa cukup. Ia tidak lagi mengeluh, tapi lebih banyak memuji Allah dalam setiap keadaan. Dalam hadis,
disebutkan bahwa orang yang tidak mampu bersyukur dalam hal kecil tidak akan bersyukur ketika diberi hal besar. Maka saat Allah mengaruniakan rasa syukur, berarti Allah sedang melatih kita untuk menerima nikmat yang lebih besar lagi. Rasa syukur ini menjadi energi spiritual yang mempercepat terkabulnya doa-doa lain. Karena dengan bersyukur, kita telah menunjukkan bahwa kita pantas menerima lebih. Maka bersyukur bukan sekadar adab kepada Allah, tetapi juga bagian dari proses realisasi doa. Jika Anda merasa semakin mudah berkata, Alhamdulillah, merasa tenang dengan apapun yang terjadi, dan lebih peka terhadap kebaikan kecil dalam hidup, itu adalah tanda bahwa doa Anda sedang dikabulkan. Allah tidak hanya memberi nikmat, tetapi juga mengizinkan hati Anda untuk menikmatinya. Itulah bagian terindah dari terkabulnya doa. Saat kita tidak lagi merasa kekurangan, karena Allah telah menumbuhkan syukur dalam diri kita, yang membuat segala hal tampak cukup dan indah. 10. Datangnya ketenangan setelah ujian. Salah satu bentuk pengabulan doa yang paling berharga adalah ketika setelah masa ujian yang panjang dan melelahkan, seseorang merasakan ketenangan yang dalam. Bukan karena masalahnya langsung selesai, tapi karena hatinya tidak lagi memberontak. Ia menerima keadaan, berdamai dengan takdir, dan tetap teguh dalam ibadah. Ini adalah tanda bahwa Allah telah mengangkat sebagian beban dan menggantinya dengan ketenangan. Doa yang dipanjatkan dalam air mata malam, dalam kekosongan batin, atau dalam keputusasaan telah dibalas dengan rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dalam Al-Quran, ketenangan, sakinah, adalah karunia yang Allah turunkan kepada hati-hati yang berserah diri. Ia bukan sekadar tenang karena keadaan membaik, tetapi tenang karena hatinya sudah pasrah. Orang seperti ini tidak lagi mendikte kehidupan, melainkan mengikuti irama takdir dengan keikhlasan penuh. Ketenangan setelah ujian adalah buah dari proses spiritual panjang yang telah dijalani dengan sabar dan tawakal. Allah memberikan ketenangan sebagai bentuk penyembuhan batin sebelum memberi kemenangan lahiriah. Dalam hadis dijelaskan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Namun bentuk kemudahan itu tidak selalu dalam hal materi atau keberhasilan. Salah satu kemudahan terbesar adalah hati yang tenang. Karena dengan hati yang tenang, seseorang bisa menjalani hidup dengan pandangan yang jernih, dengan keputusan yang matang, dan dengan langkah yang penuh keyakinan. Ia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan atau ambisi, tapi oleh cinta dan iman kepada Allah. Jika Anda baru saja melewati masa sulit dan kini merasa hati lebih lapang, lebih berserah, dan lebih tenang, meski kondisi belum berubah drastis, maka itu adalah pertanda kuat bahwa doa Anda telah dikabulkan. Allah telah menyembuhkan luka batin Anda, mengganti kepedihan dengan pengertian, dan menanamkan kekuatan dalam kelembutan hati. Inilah jawaban terbaik dari doa, bukan hanya mengubah dunia luar, tetapi membangun kekuatan dalam yang tak tergoyahkan oleh apapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering menilai bahwa doa hanya dikabulkan ketika keinginan kita secara spesifik terpenuhi. Namun, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Karena itu, pemahaman tentang tanda-tanda dikabulkannya doa adalah hal penting agar kita tidak terjerumus dalam keputusasaan atau merasa jauh dari kasih sayang Allah. Setiap doa adalah bentuk ibadah, dan tidak ada doa yang sia-sia. Dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang berdoa akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Doanya dikabulkan, disimpan untuk akhirat, atau dijauhkan dari keburukan. Ini adalah jaminan luar biasa dari Allah yang seharusnya menambah keyakinan kita. Sebagai hamba, tugas kita adalah terus berdoa, berikhtiar, dan berserah diri. Tidak terburu-buru dalam meminta hasil, namun sabar dalam menanti dan istiqomah dalam keyakinan. Allah adalah sebaik-baik perencana dan Maha mendengar setiap lirih doa yang terucap. Semoga dengan memahami tanda-tanda dikabulkannya doa ini, kita menjadi lebih bersyukur, lebih tenang dalam menghadapi ujian, dan semakin yakin bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Mari kita jaga hati kita dalam husnuzon, berbaik sangka, kepada Allah, karena Dialah yang paling mengetahui waktu dan bentuk terbaik dari jawaban doa-doa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Robbal Alamin.